Bab 811, Cepat Bersujud. Setelah Sander Ye melarikan diri bersama kedua saudara itu, dia berbalik dan melihat pintu batu berwajah hantu itu perlahan tertutup, dan dari dalam, masih terdengar jeritan yang datang satu demi satu. Di sekeliling, mereka yang berhasil melarikan diri terkejut dan penuh ketakutan. Pada saat ini, wanita itu tiba-tiba menarik pria itu dan berlutut. Wanita itu berkata dengan suara gemetar, "Terima kasih, Tuan Muda, karena sudah menyelamatkan hidup kami." Saat dia mengatakan itu, dia menekan leher pemuda itu dengan satu tangan dan mendorongnya ke bawah, cepat bersujud. Pemuda. Pada saat ini, kekuatan pedang yang lembut perlahan menyeret kedua bersaudara itu ke atas. Sander Ye menatap wanita di depannya. Mata wanita itu masih penuh ketakutan dan kebahagiaan bisa hidup, tapi dia mencoba berpura-pura tenang. Sander Ye tersenyum dan berkata, "Siapa namamu?" Wanita itu buru-buru berkata, "Yerimu, ini adikku Chesno Mu." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Kamu membawa adikmu ke sisiku sejak awal. Aku sedikit penasaran, kenapa?" Wanita itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Karena menurutku kamu sangat kuat." Sander Ye terkejut sesaat, lalu tersenyum dan berkata, "Bagaimana kamu bisa melihatnya?" Wanita itu berkata, "Sebagian besar orang yang memasuki tempat tersebut sangat bersemangat dan menantikannya, beberapa orang khawatir. Hanya Tuan Muda yang tidak bersemangat, tidak menantikannya, dan tidak khawatir. Tuan Muda hanya tenang, santai dan damai. Oleh karena itu, aku kira kekuatan Tuan Muda pasti sangat kuat, tapi tentu saja aku tidak yakin. Pada saat itu, aku tidak punya pilihan lain selain bertaruh." Saat ini, Daizo dan Xinyu juga datang. Mereka juga mendengar kata-kata Yerimu, keduanya sedikit terkejut. Sander Ye juga sedikit terkejut. Dia tidak menyangka bahwa pemikiran wanita ini begitu halus dan pengamatannya sangat detail. Jejak keterkejutan muncul di mata Xinyu. Dia menatap wanita itu dan berkata, "Dari peradaban apa kalian?" Chesno Mu tiba-tiba menjadi waspada dan berkata, "Aku tidak bisa mengatakannya. Kakek aku memberitahu kami ketika kami pergi keluar, akan ada banyak orang jahat di luar dan kami tidak bisa menyatakan status rumah kami." 3 orang. Yerimu dengan cepat menarik pemuda itu ke belakangnya, dan kemudian berkata dengan rasa malu, "Lapor ketiga senior, kami berasal dari keluarga kecil. Keluarga kami bahkan bukan sebuah peradaban. Bahkan jika kita mengatakannya, ketiga senior seharusnya tidak pernah mendengarnya." Xinyu tersenyum dan berkata, "Apakah kamu tertarik untuk belajar di akademi tertinggi aku?" Chesno Mu sedikit bingung, apa itu akademi tertinggi? Itu. Pada saat ini, Yerimu tiba-tiba menendang lekukan kaki pemuda itu. Pemuda itu berlutut dengan pop, sebelum dia sempat bereaksi, gadis itu meraih bagian belakang lehernya dan mendorongnya ke bawah dengan keras. Bersujud dengan cepat, pemuda. Sander Ye bertiga menggelengkan kepala dan tersenyum saat melihat ini. Dibandingkan kakaknya, adik laki-laki ini payah otaknya. Jika bukan karena penampilan mereka yang 60-70% mirip, mereka pasti meragukan apakah keduanya adalah saudara kandung. Xinyu dengan lembut mengangkat tangan kanannya, dan kekuatan lembut membantu kedua saudara itu berdiri. Dia mengeluarkan sebuah token dan menyerahkannya kepada Yerimu, "Token ini untukmu. Setelah 1 bulan, kamu bisa mengaktifkannya. Kalau ada tanggapan, kamu akan memasuki portal teleportasi, dan portal teleportasi akan membawa kalian berdua ke akademi tertinggi aku. Jika tidak ada tanggapan, kamu keluarkan isi token, dan menjauh dari wilayah bintang kosmik ini dan kembali ke keluargamu. Jika kamu berlatih keras, kamu akan mendapatkan keberuntungan di masa depan." Yerimu mengambil token itu, lalu membungkuk dalam-dalam kepada Xinyu, "Murid akan mengingatnya." Xinyu tersenyum, "Pergilah." Yerimu ragu-ragu sejenak, lalu memandang Sander Ye, "Aku tidak tahu harus memanggil apa Tuan Muda. Aku tidak punya niat lain. Aku hanya ingin tahu nama penyelamatku dan mengingatnya di hatiku." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Sander Ye. Sander Ye." Yerimu diam-diam mencatat nama itu di benaknya, kemudian dia melihat ke arah pemuda di sampingnya.
Saat dia hendak menggerakkan kakinya, pemuda itu belajar menjadi pintar dan tiba-tiba berlutut sebelum saudara perempuannya menggerakkan kakinya. Kedua bersaudara itu bersujud dengan hormat kepada Sander Ye, lalu Yeri Mu menarik Chesno Mu dan berbalik untuk pergi. Sander Ye tiba-tiba berkata, "Tunggu." Yeri Mu berbalik dan menatap Sander Ye. Sander Ye tersenyum tipis dan berkata, "Bantu orang harus sampai akhir. Aku akan memberimu satu buku latihan." Saat dia berbicara, dia menunjuk sedikit, dan seberkas cahaya putih jatuh ke alis Yeri Mu. Ini adalah metode kosmologi yang misterius. Yeri Mu segera ingin berlutut, tapi ditahan oleh kekuatan yang lembut. Sander Ye tersenyum dan berkata, "Ayo pergi." Yeri Mu membungkuk dalam-dalam pada Sander Ye, lalu melihat lagi wajah Sander Ye, lalu menarik pemuda di sampingnya dan berbalik untuk pergi. Setelah kedua bersaudara itu menghilang, Sinyu tiba-tiba berkata, "Gadis itu sangat cerdas." Sander Ye mengangguk, dia memiliki pikiran yang halus dan cerdas. Dia adalah bibit yang baik, tapi aku tidak tahu seberapa jauh dia bisa melangkah di masa depan. Sinyu tersenyum dan berkata, "Karena Tuan Ye menyukai bakat, kenapa kamu tidak menerimanya sebagai murid?" Sander Ye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Aku tidak tahu cara mengajar siswa." Saat Sinyu hendak berbicara, Daizo di samping tiba-tiba berkata, "Lihat." Sander Ye dan Sinyu berbalik dan melihat gerbang batu di kejauhan sudah berubah menjadi merah darah. Tidak hanya itu, seluruh puncak gunung secara bertahap berubah menjadi merah darah. Selain itu, tanah mulai sedikit bergetar. Melihat pemandangan ini, wajah Sinyu tiba-tiba menjadi gelap. Apa yang mereka lakukan? Daizo berkata dengan lembut, "Peradaban penyihir seharusnya sedang muncul kembali di dunia." Sebelum dia selesai berbicara, seluruh gunung mulai hancur berkeping-keping. Kemudian, aura menakutkan memenuhi udara, dan seluruh dunia mulai menjadi ilusi pada saat ini. Sander Ye dan yang lainnya menatap ke kejauhan. Segera, 7 mayat berdarah perlahan keluar di bawah kepemimpinan pria misterius itu. Di belakang pria misterius itu, ada sekelompok pria kuat berbaju besi dan aura para master ini sangat menakutkan. Ketika mereka keluar, rasa penindasan yang tak terlihat tiba-tiba memenuhi dunia. Melihat pemandangan ini, ekspresi Sinyu dan Daizo menjadi sangat serius. Pada saat ini, pria misterius pemimpin itu tiba-tiba melihat ke arah Sander Ye bertiga di kejauhan. Dia tersenyum dan berkata, "Kalian belum pergi." Sander Ye sedikit penasaran, "Bukankah api langit itu menghancurkan seluruh peradabanmu?" Pria misterius itu tersenyum dan berkata, "Tentu saja ada beberapa ikan yang lolos dari jaring." Saat dia berbicara, dia mengambil langkah maju, yang langsung membawanya tidak jauh di depan Sander Ye dan yang lainnya. Pria misterius itu memandang ke arah Sander Ye, "Izinkan aku menanyakan sesuatu, di mana peti darah yang aku berikan kepada kamu?" Ekspresi Sander Ye menjadi sedikit aneh, "Apa kamu tidak tahu?" Pria misterius itu sedikit mengernyit, "Apa yang aku tahu?" Sander Ye terdiam. Ternyata orang ini tidak mengetahui kalau mayat berdarah itu sudah dipotong oleh pamannya. Pria misterius itu menatap Sander Ye, "Di mana sekarang?" Sander Ye berkata dengan tenang, tidak tahu kemana dia perginya setelah menelan beberapa master. "Kalau tidak, kenapa kamu tidak mencarinya?" Sinyu menoleh dan menatap Sander Ye. Dia harus mengatakan bahwa dia sangat terkejut. Bukankah katanya semua kultivator pedang itu polos? Kenapa Tuan Ye di depannya banyak akal? Pria misterius itu melirik ke Sander Ye, "Kamu sama sekali tidak jujur, tapi itu tidak masalah. Itu tidak penting sama sekali. Setelah itu, dia akan mengambil tindakan." Saat ini, Sander Ye tiba-tiba berkata, "Yang membuatku semakin penasaran adalah apakah kamu tidak takut ketahuan oleh peradaban Tianxing ketika keluar seperti ini?" Pria misterius itu tersenyum dan berkata, "Peradaban Tianxing tidak akan lagi memperhatikan tempat ini." Sander Ye bingung, "Kenapa?" Pria misterius itu berkata, "Karena peradaban Tianxing sudah menghancurkan tempat ini sekali, mereka tidak akan kembali untuk memindai tempat ini lagi setelah puluhan miliar tahun. Selama periode ini,
tempat ini adalah yang paling aman. Sander Ye berkata dengan lembut, oh begitu. Xinyu tiba-tiba berkata, kekuatan orang-orang itu sebelumnya tidak terlalu kuat. Apa yang kamu lakukan dengan melahap mereka? Pria misterius itu tersenyum dan berkata, tentu saja untuk mendapatkan ingatan mereka dan kemudian mengetahui keberadaan peradaban mereka. Xinyu menatap pria misterius itu, tentu saja, kamu tidak akan membiarkan peradaban lain ada. Pria misterius itu tersenyum, lalu berkata, keberadaan peradaban yang lebih rendah harus ditelan oleh peradaban yang lebih tinggi. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan sambaran petir tiba-tiba terbang dan langsung menuju ke Sander Ye di kejauhan. Sander Ye tiba-tiba menghunus pedangnya dan menebas. Jelek. Guntur dan kilat pecah seketika dan berubah menjadi ketiadaan. Detik berikutnya, pedang King Xuan terbang langsung menuju pria misterius itu. Jelek. Potong udara dengan satu pedang. Karena pria misterius itu sudah muncul ribuan kaki jauhnya. Pria misterius itu melihat pedang King Xuan di tangan Sander Ye dan berkata sambil tersenyum, awalnya aku masih meremehkan pedangmu. Sander Ye melirik ke 7 mayat berdarah dan master yang tak terhitung jumlahnya di belakang pria misterius itu, lalu berkata, ayo pergi. Setelah mengatakan itu, mereka bertiga berbalik dan menghilang ke langit. Pria misterius itu melirik ketiga orang yang menghilang di kejauhan dan tersenyum, tapi tidak mengejarnya. Baginya, selama peradaban Tianxing tidak keluar, ini semua adalah badut di depannya, antara mati dini dan mati terlambat. Pokoknya semua akan mati. Pada saat ini, mayat berdarah di belakang pria misterius itu tiba-tiba berkata, anak itu tidak sederhana. Pedang di tangannya sangat istimewa dan merupakan ancaman bagi kita. Kita harus langsung menyingkirkannya. Pria misterius itu tersenyum dan berkata, adik ketiga, kamu pandai dalam segala hal, tapi kamu terlalu berhati-hati. Coba pikirkan, peradaban macam apa yang ada sekarang. Semuanya adalah peradaban tingkat rendah, seperti semut. Mayat berlumuran darah itu menggelengkan kepalanya sedikit, adik kedua, karena kita meremehkan peradaban Tianxing maka seluruh peradaban dihancurkan. Jika kita memperhatikan peradaban Tianxing saat itu, bahkan jika kita tidak bisa mengalahkannya, kita masih bisa melarikan diri. Pria misterius itu perlahan menutup matanya. Setelah beberapa saat, dia berkata, tentu saja aku ingin membunuh anak itu, tapi ada hal yang lebih penting yang harus kita lakukan saat ini. Saat dia berbicara, dia membuka telapak tangannya, sebuah kotak kuno muncul di tangannya. Di dalam kotak itu ada karakter kuno yang misterius. Pria misterius itu memandangi karakter kuno di depannya dan berkata dengan lembut, prioritas utama kita adalah membiarkannya menelan energi spiritual alam semesta peradaban, membiarkannya bangkit kembali, kemudian menumbuhkan pohon Dao abadi. Ini adalah fondasi peradaban kita. Mayat berlumuran darah lainnya mengangguk tanda setuju. Bersambung.